Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ISU Mutakhir Gizi, Ibu Irma SKM MKes, dan teristimewa teman-teman sekalian dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Whole Food Plant-Based sebagai pola makan sehat dan berkelanjutan. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 3 kelas B yaitu saya sendiri, Nabila Sarah, Tirza Nadia, Adisti Ramadhani, Marinsa Bangalino, dan Rizky Aulia Rashid. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam mengenai pola makan whole food plant-based ini, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana konsep dasar dari pola makan ini. Nah, menurut British Dietetic Association tahun 2023, pola makan whole food plant-based ini adalah salah satu bentuk pola makan nabati yang menekankan konsumsi bahan pangan nabati utuh dan minim proses, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan legum. Serta makanan ini menghindari makanan ultra proses, gula tambahan, minyak olahan, dan produk hewani. Jadi, secara sederhana, whole food itu berarti makanan yang masih utuh atau minim proses. Misalnya sayur, atau biji-bijian, kacang-kacangan, dan gandum utuh. Sedangkan plant-based itu artinya makanan yang berasal dari tumbuhan. Jadi, fokusnya ini pada makanan nabati, bukan hewani. Jadi, pola makan whole food plant-based ini adalah makanan nabati yang sesedikit mungkin diproses. Jadi tujuannya adalah untuk supaya lebih sehat karena makanan yang alami, eh, makanan ini alami, kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta dapat mengurangi resiko dari timbulnya penyakit kronis karena dinilai sedikit prosesnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu manfaat pola makan dari whole food plant-based terhadap kesehatan dan lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya Adisti Ramadhani. Kepada Adisti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manfaat pola makan whole food plant-based atau yang disingkat WFPB. Nah, pola makan ini memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh dan kelestarian lingkungan. Dari sisi kesehatan, eh, yang pertama itu menurunkan risiko penyakit kronis. Yang kedua, memperbaiki indikator kesehatan. Yang ketiga, protein nabati sebagai pengganti sehat protein hewani. Yang keempat, kaya akan zat gizi yang alami. Yang kelima, meningkatkan kesehatan usus. Yang terakhir itu ada mengandung senyawa antiinflamasi alami. Nah, individu yang menjalani pola makan berbasis tumbuhan ini untuk mencegah penurunan kadar kolesterol LDL, tekanan darah, dan berat badan secara signifikan dibandingkan mereka yang menjalani pola makan konvensional. Nah, dari sisi slide selanjutnya. Slide selanjutnya, teman-teman. Nah, manfaat terhadap lingkungan itu eh, yang pertama ada mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat sumber daya alam, menurunkan jejak karbon pangan, efisiensi energi lebih baik, melindungi keanekaragaman hayati, dan yang terakhir itu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Slide selanjutnya.
Next. Ya, nah, nah, selanjutnya pengaruh pola makan WFPB terhadap status gizi individu dibandingkan dengan pola makan konvensional. Nah, pola makan ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan tubuh seseorang, khususnya dalam hal berat badan, keseimbangan asupan gizi, dan kesehatan metabolisme. Dibandingkan dengan makanan yang banyak mengandung protein, hewan, dan makanan olahan. Makanan WFPB ini memberikan kesehatan yang lebih baik, seperti berat badan ideal, kadar lemak tubuh yang lebih rendah, dan metabolisme yang lebih sehat. Meskipun terkadang kebutuhan beberapa zat gizi mikro bisa berkurang jika tidak direncanakan dengan baik. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap pola makan berbasis tumbuhan. Tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap pola makan WFPB menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami konsep makanan sehat sebagai makanan yang alami, segar, dan berbasis bahan pangan lokal, seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Namun, produk hewani masih dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan protein dan mikronutrien. Makanan nabati tradisional seperti tempe, tahu, dan sayur-sayuran diterima dengan baik karena sudah menjadi bagian dari budaya makan sehari-hari. Sementara produk nabati modern seperti susu atau daging nabati masih dianggap asing, mahal, dan kurang familiar dari segi rasa. Itulah penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hambatan dalam penerapan pola makan WFPB di masyarakat modern akan dibawakan oleh teman saya, Marinsa Bangalino. Kepada Marinsa, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan dan hambatan dalam penerapan pola makan World Food Line Basic atau biasa disingkat WFPB di masyarakat modern. Nah, penerapan pola makan ini di masyarakat modern tidaklah mudah. Berbagai hambatan baik dari segi ekonomi, sosial budaya, pengetahuan, maupun kebijakan menjadi tantangan serius dalam mengimplementasikan secara luas dan berkelanjutan. Berikut beberapa hambatan dan tantangan dalam penerapan pola makan WFPB, antara lain yang pertama ada rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Nah, mengenai manfaat serta prinsip dasar pola makan berbasis nabati utuh, banyak individu yang masih memiliki persepsi keliru bahwa diet WFPB ini identik dengan vegetarianisme ekstrem atau bahkan veganisme yang sangat ketat, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin B12, dan asam lemak omega 3. Kemudian yang kedua ada tantangan ekonomi dan aksesibilitas bahan pangan sehat. Di masyarakat modern, terutama di kawasan perkotaan, makanan cepat saji dan produk olahan berbasis daging lebih mudah diakses karena ketersediaannya yang luas, harga yang relatif terjangkau, dan waktu penyajian yang singkat. Sebaliknya, bahan pangan nabati yang seperti sayuran segar, buah, terutama di wilayah yang sistem distribusi pangannya belum efisien. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap pangan sehat, di mana masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memilih makanan olahan tinggi lemak dan gula karena lebih murah dan praktis. Kemudian yang ketiga ada sosial dan budaya.
Dalam banyak kebudayaan modern, konsumsi daging dan produk hewani masih dianggap sebagai simbol kemakmuran, kekuatan, dan status sosial. Makanan seperti daging, susu, dan telur ini seringkali menjadi bagian penting dari tradisi kuliner dan perayaan keluarga. Akibatnya, seseorang akan memilih pola makan berbasis nabati, sering dianggap penyimpangan dari norma sosial atau bahkan mendapat tekanan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat ada faktor psikologis dan gaya hidup masyarakat modern. Masyarakat dengan rutinitas padat cenderung memilih pola makan makanan praktis yang siap saji daripada menyiapkan makanan dari bahan segar. Pola hidup serba cepat ditambah dengan promosi besar-besaran dari industri makanan olahan menyebabkan banyak orang kesulitan menyesuaikan diri dengan pola makan berbasis bahan alami yang memerlukan waktu persiapan yang lebih lama. Tidak sedikit juga individu yang menganggap pola makan WFPB ini kurang menarik secara rasa dan monoton karena minimnya pengetahuan memasak dengan bahan nabati sehingga mereka cepat merasa bosan dan kembali ke pola makan konvensional. Konvensional. Kemudian yang kelima, minimnya dukungan dari kebijakan publik dan sistem pangan nasional. Sebagian besar kebijakan gizi dan pangan di banyak negara, termasuk di Indonesia, masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk mengatasi masalah gizi kurang dan stunting. Sementara itu, promosi dan edukasi mengenai manfaat pola makan berbasis nabati utuh masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari program nasional yang masif. Kurangnya subsidi atau insentif bagi produksi pangan nabati lokal seperti sayur, buah, dan biji-bijian ini membuat harga produk nabati seringkali tidak kompetitif dibandingkan makanan olahan berbasis hewani. Kemudian yang terakhir ada globalisasi dan industrialisasi pangan. Justru mengarahkan masyarakat pada konsumsi makanan yang lebih tinggi karbon dan karbohidrat dan rendah nilai gizi. Iklan dan pemasaran makanan olahan dalam skala besar turut membentuk preferensi masyarakat terhadap makanan tinggi lemak, garam, dan gula yang berlawanan dengan prinsip WFPB. Akibatnya, meskipun kesadaran masyarakat tentang kesehatan meningkat, perubahan perilaku konsumsi tidak berjalan seiring dengan ketersediaan dan promosi makanan yang sehat. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Marinsa. Mungkin kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kontribusi pola makan WFPB terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan dibawakan oleh teman saya, uh, Tirza Nadia. Kepada Tirza kami persilahkan. Nah, teman-teman, pola makan whole food plant-based atau WFPB itu tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga punya dampak besar bagi lingkungan masyarakat. Karena itu, pola ini itu sangat berkontribusi langsung terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, kontribusi yang pertama SGD itu ada pada SGD 2, yaitu Zero Hunger. Nah, dengan mengonsumsi lebih banyak bahan pangan nabati, kebutuhan lahan itu dan air bakalan lebih efisien dibandingkan peternakan. Produksi tanaman seperti biji-bijian dan sayur itu bisa menghasilkan lebih banyak kalori per hektar, sehingga dapat membantu ketersediaan pangan dunia. Jadi, WFPB itu membantu mengurangi kelaparan global dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif. Lalu yang kedua itu ada SGD 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, pola makan WFPB itu, pola makan WFPB kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan, tapi rendah lemak jenuh dan kolesterol. Itu sebabnya
banyak penelitian menunjukkan bahwa WFPB itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung, obesitas, dan juga diabetes tipe 2. Artinya pola makan ini itu mendukung masyarakat untuk lebih sehat dan lebih produktif. Lalu yang ketiga itu ada SGD 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. WFPB itu mendorong kita untuk makan makanan alami, lokal, dan juga minim olahan, yang artinya kita itu dapat mengurangi sampah makanan dan juga jejak karbon dari proses produksi berlebihan dari olahan makanan tersebut. Dengan kata lain, kita itu belajar untuk makan secukupnya dan memilih makanan yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang keempat itu ada SGD 13, yaitu aksi terhadap perubahan iklim. Nah, industri peternakan itu salah satu penyumbang uh, gas rumah kaca terbesar di dunia. Dengan mengurangi konsumsi produk hewani dan beralih ke pola makan berbasis tumbuhan, emisi karbon itu bisa berkurang hingga 70%. Jadi, setiap pilihan makanan kita itu bisa menjadi bentuk nyata aksi terhadap perubahan iklim. Yang kelima itu ada SGD 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pola makan UFPB itu dapat membuka peluang ekonomi baru, misalnya pertanian nabati, produk lokal, dan juga pangan olahan sehat. Hal ini bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi petani, produsen lokal, bahkan UMKM yang bergerak di bidang pangan sehat. Jadi, UFPB ini juga punya potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Yang keenam dan yang terakhir itu ada SGD 15, yaitu ekosistem darat. Dengan menurunnya permintaan daging, tekanan terhadap lahan hutan itu akan berkurang. Artinya, deforestasi bisa ditekan dan habitat hewan liar itu tetap terjaga. Nah, pola makan ini itu ikut membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan juga keanekaragaman hayati di darat. Jadi, pola makan UFPB itu bukan sekedar pilihan gaya hidup sehat, tapi juga langkah nyata menuju bumi yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyampaikan materinya hari ini. Eh, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan pembelajaran yang baru. Eh, Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.